Puji Tuhan, kita sudah di hari Sabtu ini. Saya pikir eh, sudah cukup mengerti. Dalam bayangan saya adalah karena kita memang sekolah rohani, jadi memang mesti berulang-ulang ya. Jadi dan kita cuma mendengar saja, kadang-kadang juga hilang sih sebenarnya. Nah di sini kayak inget poin-poinnya, inget gitu ya. Nanti waktu di hidup yang biasa itu lupa lagi gitu loh. Nah makanya saya upayakan mengadakan satu materi-materi yang bisa tertulis begitu ya. Ada beberapa gembala mungkin atau hamba Tuhan itu kayak rahasia pribadi. Pengajaran dia tuh jangan sampai orang lihat. Tetapi saya nggak begitu, karena kita mengajarkan kepada jemaat yang paling sulit mengerti pun, jadi memang harus saya share. Istilah katakan orang kadang-kadang takut gini Pak Sabtu, jadi jangan kayak model khotbah kita itu jangan masukin di media umum, nanti orang nyontek saya. Nah itu kadang-kadang ada begitu, tetapi saya nggak begitu. Jadi karena fokus saya kepada jemaat, bukan pengkhotbah lain, silakan saja mau ambil begitu ya. Nah bahkan iya, jadi itu namanya sekolah rohani. Nah saya pikir dari khotbah minggu terus kemudian kita ketemu di sel-sel, kemudian komisi pun juga kadang-kadang ngambil dari pelajaran ini, dan kita sendiri juga membacanya berulang-ulang. Saya pun berulang-ulang karena saya membawakan saja bisa jadi agak lupa karena kan banyak pikiran dan sebagainya. Saya berharap sampai kepada hari ini jelas Pak Sab juga menangkap hayati daripada materi ini, dan saya juga berkunjung ke narasumber yang memberikan itu juga cukup mengena. Yang penting dibaca sungguh-sungguh dan kemudian di-sharekan ditambah dengan pengalaman pribadi. Itu ya cukup jelas hari ini. Makanya saya anggap nggak ada yang bersaksi atau bertanya, itu berarti kan jelas semuanya. Ya semoga begitu. Ya. Nah saya akan kasih satu sharing pengajaran ini. Nah ibu saudara, bapak ibu saudara sekalian, jangan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan dalam kekristenan itu seakan-akan menggantikan korban Kristus. Itu yang salah. Sehingga membuat orang berpikir, saya ngapain gini-gini, kan Kristus sudah mati gitu ya. Nah, dalam hal pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita, kita tidak lakukan itu yang kedua kali. Jadi salah kalau saya panas-panas datang itu supaya saya semenderita Tuhan Yesus. Itu salah juga gitu. Jadi apa-apa yang menggantikan posisi Kristus sebagai penebus, kita tidak lakukan itu dan kita tidak bisa lakukan itu. Semuanya sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Bahkan kayak di beberapa negara itu yang jalan salib benar, orangnya yang kayak disalib betul-betul, itu memangnya lebih kudus dari orang. Nggak ada, sia-sia apa yang kita lakukan kalau kita akan menggantikan posisi sebagai penebus. Itu salah besar. Nah, makanya dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah sedang menunjukkan rasa syukur kita kepada sang pengorban itu, yaitu Yesus Kristus. Istilah kata penebus itu apa ya? Gini, jadi ada seorang anak yang memang salah begitu, kemudian ada orang yang menggantikan posisi dia, itu menebus. Jadi anak itu apakah tetap bersalah? Tidak. Ya karena digantikan itu. Jadi yang harus dia lakukan adalah hiduplah sebagai orang merdeka yang kesalahan-kesalahan itu sudah ditebus gitu. Bukan berarti dong waktu anak itu sudah keluar daripada dakwaan daripada kejahatan, ketika dia melakukan kejahatan lagi, maka pengadilan menghukum dia lebih berat. Karena apa? Kamu sudah dilunaskan hutang kesalahan itu, tetapi dikasih kesempatan kedua, kau lakukan yang jahat, berarti kamu tidak berhak untuk menerima ampunan lagi. Itu contoh. Kemudian ketika kita tidak ditebus dari orang-orang, sebenarnya gini loh, sebelum Yesus Kristus, sebelum konsep Taurat untuk melakukan penebusan itu, manusia hidup mati langsung ke neraka, udah gitu aja, udah nggak ada pilihan.
Nah, tetapi ketika Yesus sebagai jalan penebus itu, seperti ada jalan lagi satu, gitu loh. Nah, ketika jalan itu sudah diberikan oleh Yesus, ada hak bebas dari manusia, mau ke situ atau tetap ke sono, kan begitu. Orang berpikir, ya udah saya terima Kristus, saya di jalan ini. Tetapi menyusuri nggak jalan-jalan kebenaran itu. Kalau nggak mengikuti jalan yang benar itu, kayak dia tinggal di situ aja. Orang udah nyampe di sono di ujung, ya tetap aja di sini. Nah, makanya ini yang kita lakukan itu adalah menikmati, menghayati korban Kristus dengan cara ya, Pak, apakah ikut komsel itu menyelamatkan kita? Salah lagi. Apakah doa-doa itu nanti menyelamatkan kita? Salah lagi. Nanti akan orang kawinkan sebuah perbandingan, ya kalau misalnya saya tidak beribadah, kemudian saya buka toko, buka usaha, kemudian saya bisa menghidupi keluarga saya, itu seperti apa? Nah, itu jangan disandingkan begitu. Karena yang namanya tanggung jawab kita dalam keluarga tetap kita lakukan, tetapi tanggung jawab rohani juga tetap dilakukan. Untuk keselamatan dong, Pak. Tidak lagi saya katakan, bukan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu, apa sih rasa syukur kita kepada Tuhan yang kita lakukan gitu loh. Apakah memberikan itu kemudian sebanyak mana itu bisa melamatkan? Itu langsung, kalau pemberiannya sekian nanti jadi orang dalamnya Tuhan. Awe-awe, oh iya langsung masuk surga. Enggak gitu juga. Makanya ini yang saya luruskan adalah bahwa apapun yang kita lakukan tidak sedang menggantikan posisi Tuhan sebagai penebus. No, itu sudah Tuhan lakukan lunas semuanya. Lunasnya apa? Tuhan sudah memberikan jalan ke surga. Nah, tergantung pilihan kita. Makanya kita di sini tidak boleh ngaku-ngaku sebagai orang tebusan Kristus kalau kita tidak menghayati, mengamalkan keimanan kita, gitu. Jadi nanti kalau ada keluarga besar yang emangnya kamu datang tiap minggu itu untuk membuat kamu selamat, nah salah lagi, bukan. Tetapi saya sebagai orang yang merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, nah saya tadi juga sedikit membayangkan panas-panas kayak gini, ya Tuhan tebus kita dari nanti dipanasin sama api neraka itu. Jadi kan kita menghayati apapun kegiatan kita itu bukan untuk keselamatan, tetapi kita sudah diselamatkan, tetapi apa ya, tunjukkan rasa terima kasih kita lah kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Lah, kita kasih apa-apa Tuhan kan, makanya kita kasih apa-apa itu bukan untuk itu-itunya. Nah, misalnya contoh waktu kami ketemu dengan seorang oma waktu itu di Bandung, kami kasih sesuatu kepada oma ini, terus kemudian dia bilang, aduh ngapain sih lucu kalian bawa-bawa ginian, begitu loh. Tetapi dalam hati saya, ketika oma tersebut mengatakan itu, kalau ada kasih kesempatan, cuma nggak ada kesempatan lagi, saya akan bawa lagi gitu loh, meskipun tidak berharga buat dia, kalau dia udah kaya raya gitu loh. Dan buah dia mungkin buah-buah yang terbaik, buah yang kami beli, buah yang dari pinggir jalan. Tetapi buat saya, ini yang saya kasih sebagai rasa hormat saya kepada beliau sekuat semampu saya. Nah, demikian pula kita kepada Tuhan. Emangnya Tuhan melihat, ya tidak melihat, tetapi sepeser pun Tuhan melihat, bukan jumlahnya, tetapi kebesaran hati kita untuk memberikan kepada Tuhan. Itu ya. Jadi gembala dan gereja juga mengarahkan untuk kita selalu mengikuti hal-hal yang rohani, adalah sekali lagi bukan supaya kita diselamatkan, tidak. Tuhan sudah kasih paket, Tuhan sudah kasih buka jalan itu untuk ke surga. Makanya kenapa ketika Yesus itu bangkit, pesannya adalah tunggu di loteng Yerusalem sampai kau menerima. Karena dengan itulah kita bisa menanggapi habit surgawi itu masuk dengan kekuatan roh Tuhan. Karena apa? Kita peperangan rohani terus. Nah, Tuhan kasih jalan, ini juga ada jalan awal yang terus pengen ke sana semua. Kecuali nggak ada jalan ke neraka ini, ya kita santai-santai tetap aja menujunya jalan surga. Karena ada iblis, makanya kita butuh kekuatan yang lebih dari roh jahat, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kita.
Pak, kalau saya gagal selalu, gairah saya, magnet pikiran saya nggak selalu pada hal rohani, berarti kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Ya sangat mudah lah kita bayangkan, aduh panas-panas kayak gini, udah jalan macet. Kalau alasan tuh 1000 alasan bisa kita kasih kok. Gampang. Pak Gembala, Pak Sab, Mami Cindy, maaf ya, ini itu gampang banget gitu loh. Tetapi kita yang Tuhan pengen lihat itu di tengah ketidakmampuan ini engkau mengusahakan nggak untuk lakukan itu. Nah, meskipun kami di sini juga bayangkan gimana anak-anak ya, jam 3 latihan, apakah sudah mulai latihan, apakah sound system benar, dan nanti bagaimana Tinsia yang harus karena masih kecil-kecil anak-anak untuk bisa memobilisasinya, itu pikiran kita juga kemana-mana gitu loh. Ya gampang saja lah, salah satu saja lah, ibu gembala di sana, saya yang di sini. Nah kami udah menyatu, jadi kemanapun memang harus seiring, tetapi dalam artian kita di sana udah pesen-pesen sama Jason, udah pesen sama Yafet, kita udah pesen sama Bang Oto, kita udah pesen sama WL-nya, bagaimana sama Mama juga ya. Jadi saya juga sangat terima kasih kepada orang tua yang kadang-kadang memang membalance kami, karena tempat itu nggak boleh kami keluar bareng, mesti harus ada di saat itu salah satunya gitu. Dan selama ini yang mengalah ya papa mama. Ya selain sudah umur juga mau kemana gitu ya. Jadi tungguin cucunya di situ, ada Trekel, ada Lovely yang standby di sana, mesti dijagain supaya bisa berlatih dengan baik. Karena hari ini Lovely WL ditin sih kemarin Melsa gitu ya. Ya sudah, kita angkat saja lah anak-anak kita supaya bagaimana melayani pekerjaan Tuhan itu. Gitu ya. Jadi saya tegaskan teman-teman semuanya, kita sedang tidak menggantikan posisi Tuhan sebagai penebus. Tidak, kita sudah ditebus. Apa yang ditebus oleh Tuhan? Kita mengaku dosa, kita diampuni. Dan bahkan tambahan-tambahannya adalah dengan di kayu salib Tuhan itu sudah mengalahkan maut. Kemudian juga Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Dan artinya adalah kita hayati, kita terima kasih lah sama Tuhan. Meskipun banyak keterbatasan. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk sudah hadir pada sore hari ini. Sebentar lagi kita akan selesai. Dan kita akan kembali. Nanti berjumpa besok lagi. Besok hari Minggu. Kita ketemu lagi, ibadah lagi. Ibadah lagi. Lu lagi ya. Itu gak apa-apa. Mumpung masih ada kesempatan ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sab dengan kesaksian hidup juga. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan sejauh mana kami mengerti kebenaran ini, tambah-tambahkan hikmat Roh Kudus tetap ada dalam setiap hati kami untuk membawa kami kepada segala kebenaran Tuhan. Dan bila Tuhan dengan sepekan ini materi sudah disampaikan kiranya membuahkan sesuatu bagi jemaat Tuhan. Dan nanti kami akan kembali kepada pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Roh Tuhan akan bekerja. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini yang sudah membukakan pintu dan juga ucapan syukur mereka. Tentunya upaya apapun dalam keluarga besar mereka, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami telah terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.